Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan termodinamika teknik kimia 1. Hari ini kita masuk pada chapter 8, yaitu tentang power plant, production of power from heat. Jadi energi panas yang dikonversi menjadi energi listrik dalam hal ini. Ini gambar umumnya seperti ini. Ini adalah simple steam power plant. Ini sebelum ke generatornya dan ini intinya sebelum ke generatornya. Jadi ini ada figur 8.1. Nah, ini ada pompa, boiler, turbin atau expander, dan kondenser. Kalau pada chapter 7 kan kita pelajari masing-masing untuk alat Jadi ada pompa sendiri, turbin sendiri, kompresor sendiri, dan sebagainya. Kalau pada chapter 8 dan 9 ini alatnya digabung. Jadi sebenarnya chapter 8 dan 9 itu mirip, tapi berbeda dalam hal alatnya, dalam hal aplikasinya. Kalau chapter 8 ini banyak membahas tentang steam power plant. Kalau chapter 9 itu banyak membahas tentang sistem pendingin, yaitu refrigerator dan likuifaksi. Jadi saya pilih aja ini saya pilih chapter 8 ini karena mungkin yang banyak dipakai nanti adalah steam power plant Liquefaction juga banyak dipakai. Sistem pendingin refrigerator itu juga banyak. Tapi saya anggap dengan chapter 8 ini sudah mewakili steam power plant. Maksudnya beberapa alat di chapter 7 dikombinasikan jadi pembahasan di chapter 8. Kita masuk ke pembahasannya. Di sini kita lihat ini dari pompa kemudian menuju ke boiler. Karena boiler ini kan tujuannya untuk merubah liquid menjadi vapor, yaitu menjadi steam. Karena dia tujuannya merubah liquid menjadi vapor, maka dia butuh energi. Energinya namanya ini adalah QH. QH panahnya masuk. Kemudian dari boiler ini keluar aliran 2. Aliran 2 ini fasanya sudah vapor. Sudah dalam bentuk steam. Kemudian masuk ke turbin. Dari turbin di sini kan dia menghasilkan WS, WS turbin. Dari WS turbin ini nanti yang digunakan untuk memutar generator, memutar kincir pada generator. Atau menggerakkan sistem mekanika pada generatornya. Pada turbin ini terjadi proses ekspansi. Kemudian keluar aliran 3 masuk ke kondenser atau kondenser. Karena kondenser ini adalah tujuannya untuk mendinginkan. Maka panas yang ada di dalam itu dikeluarkan dalam bentuk QC. Ini aliran keluarnya adalah aliran 4. Ini rumusnya sama persis di rumus chapter 5. Kita lewati. Nah ini kalau pada chapter sebelumnya kita pelajari tentang siklus Carnot.
pada chapter 8 kita mengenal yang namanya siklus Rankine. Siklus Carnot dan siklus Rankine ini punya kemiripan ya. Jadi terdiri dari 4 siklus, cuma bedanya pada ini ya, pada fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi. Pada siklus Carnot ya seperti ini, pada siklus Rankine ini ada seperti ini. Nah, ini artinya apa? Ya, ini nanti dijelaskan pada bagian berikutnya. Siklus Rankine. Nah, ini. Nah. Ya, saya perbesar. Ya, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini dari 1 ke 2. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4-nya sama persis seperti yang gambar tadi ya, gambar yang ada boilernya tadi. Nah, ini sama persis ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini diingat-ingat gambarnya ini. Ya. 1 ke 2. Ya. 1 ke 2 berarti kan dia melewati boiler. Karena dia melewati boiler, maka terjadi pemanasan air ya. Nah, ini makanya 1 ke ini kan 1 terus naik ini. Ini menunjukkan dia pemanasan. Misalkan air dari suhu ruangan 25 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius ya, atau panas sensibel. Ini panas sensibelnya. Panas sensibel. Kemudian dari panas sensibel ya, ini kan fasanya masih liquid. Liquid diubah menjadi vapor, menjadi panas laten. Nah, dari panas laten ini kan wujudnya sudah dalam saturated steam ya, saturated steam. Nah, dari saturated steam dia diubah ke superheated steam ya, agar tekanannya cukup ya. Nah, maka suhunya dinaikkan lagi. Nah, ini panas sensibel juga ya. Nah, jadi yang saya tandai kuning ini merupakan terjadi pada boiler. Makanya ini keterangannya bisa dibaca ini. A constant pressure heating process in a boiler. Nah, bla 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 bla, seperti keterangan saya tadi. Kemudian 2 ke 3 dan dia melewati turbin expander. Karena dia melewati turbin expander, ini ada fenomena yang namanya insentropik. Ada yang putus-putus sama yang garis solid. Ini putus-putus, kemudian yang bawah ini ada garis solid. Ya. Ini menunjukkan dia expander. Ya. Yang 2 ke 3 aksen ini merupakan insentropiknya. 2 ke 3 ya, dia merupakan realnya. Ya. Ini berlangsung secara adiabatis ya kalau seperti ini. Expander ini. Dan nanti persamaannya berarti persamaan expander seperti ini. Kemudian 3 aksen ke-4 dan 3 ke-4. Ya. Ini T-nya tetap, ya. Tapi yang terjadi apa ya? Yang terjadi ini adalah perubahan fasa, karena dia ini melewati kondensor atau kondensor. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini kan kondensor. Kondensor itu dia mengkondensasikan vapor menjadi liquid ya, agar dia bisa dipompa lagi ya. Setelah masuk kondensor ini kan masuk pompa, berarti kan dia fasanya harus liquid. Nah, jadi pada
3 aksen keempat atau 3 keempat ini T-nya konstan karena dia kan cuma mengembun saja. Tapi terjadi perubahan fasa. Jadi perubahan fasa. Dari vapor menjadi liquid. Kemudian 4:1. Nah, 4:1 ini dia melewati pompa. Melewati pompa suhunya naik dikit. Ya. Dikit sekali naiknya. Dan nanti menggunakan persamaan pompa. Ya, untuk chapter 9 ini sebenarnya cukup banyak ya. Tapi nggak saya bahas semua. Ya. Saya bahas sesuai dengan kebutuhan saja. Ada regenerative cycle. Ya kira-kira alatnya kayak gini. Kalau ingin lebih didetailkan, kalau yang diagram kotak-kotak ya, blok diagram tadi kan hanya ini ya, hanya sederhana. Kalau yang ini lebih detail. Ini ada boiler, ya, ada kondisinya, tekanannya 8.600 kPa, suhunya 500 derajat Celcius. Kemudian ini, nah ini turbin expandernya. Kalau modelnya kayak gini, ini di seri namanya ya. Turbin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia keluar 10 kPa. Masuk ke kondenser, kemudian ke pompa. Kemudian yang 4 ini apa? 4 ini merupakan preheater. Feed water heaters. Dia pemanas air sebelum masuk ke boiler. Semua yang akan masuk ke boiler itu pasti membutuhkan preheater atau pemanasan. Pre itu kan sebelum ya. Jadi pemanasan sebelum masuk ke boiler. Tujuannya agar beban boilernya tidak terlalu besar. Kalau beban boilernya terlalu besar, nanti ini steam yang terbentuk itu lebih lama ya terbentuknya. Karena boiler itu kan desainnya sangat besar sekali, ya. Sehingga nanti pemanasan dari air menjadi vapor itu menjadi lebih lama, ya, sehingga digunakan preheater. Ya, desainnya kayak gini. Ini kalau ada 1, 2, 3, 4, terus kemudian ini ya, keluar turbin 1, masuk preheater yang terakhir ya. Ini optimasi saja. Ya. Ini mengapa yang keluar turbin expander keempat ini masuk yang suhunya paling rendah? Ya, kalau menggunakan expander itu punya konsekuensi. Ya. Jadi konsekuensinya itu dia suhunya semakin turun. Kalau expander itu kan di-expand. Artinya jarak antar molekul dijauhkan sehingga gaya gesek antar molekul itu jadi berkurang atau jadi rendah. Akhirnya suhunya ya jadi rendah. Itu kalau expander. Kalau expander itu suhunya turun, kalau kompresor suhunya naik. Ya ini selanjutnya, ini bisa dibaca sendiri. Kita coba satu latihan. Nah ini. Ini nomor 8.3. Ini latihan yang cukup sederhana. Tapi kerjakannya panjang ya, karena semua soal di chapter 8 itu rata-rata kompleks. Ada pompa, ada boiler, ada expander, ada kondenser ya. Semuanya ada kayak gitu ya. Bahkan ada kasus yang sampai kondensernya sampai di seri ya. Itu ada juga. Tapi kita bahas yang sederhana dulu aja ya, 8.3. Ini ada steam power plant. Berarti power plant itu bertenaga steam, ya, digerakkan oleh tekanan steam.
operates on the cycle of figur 8.4. Beroperasi sebagaimana seperti pada figur 8.4. Figur 8.4 itu yang tadi ya, yang apa, ada gambar apa, pompa, boiler, expander, condenser itu ya. For one of the following sets operating condition, ini diberikan kondisi operasi, tentukan rate steam, kemudian rate panas yang ditransfer di dalam boiler. Kan boiler itu tadi ada panas masuk, kemudian kondenser ya, berarti panas ya, panas yang keluar dari kondenser ya. Yang terakhir ini ada thermal efisiensi ya, atau efisiensi thermal. Ya, ini mari kita kerjakan ya. Saya tak pindah device. Ya, ini 8.3 ya. Nah, ini berarti kalau digambar ya, ini ada pompa, kemudian keluar pompa ya. Saya gambar gini ya. Di sini ada boiler, boiler ini dia menerima panas ya. Sebut aja QH. Kemudian keluar ya, keluar dia di sini ada turbin expander. Nah, gini ya, gambarnya gini. Nah, di sini ada menghasilkan kerja, ada WS. Kemudian dia keluar expander, di sini ada kondensor. Nah, ada kondensor ya. Nah, gini, ini satu, saya kasih tanda 1, 2, 3, 4 ya alirannya. Nah, kemudian di soal ya, ini ada satu, ini ada P1, kemudian di sini ada P2 ya, ada T2, kemudian di sini ada P3, di sini ada P4, kemudian
Turbin punya efisiensi turbin, ya. Kemudian pompa punya efisiensi pompa. Kemudian ada power rating. Ini W. Ini maksudnya W plan ya ini. Ini bukan W-nya itu bukan W turbin ya, tapi dia bukan WS, bukan W-nya turbin ya intinya, tapi dia power rate ya. Jadi, power yang dihasilkan. Power yang dihasilkan dari suatu power plant itu sebesar 80.000 kW. Besar sekali ya, 80.000 kW itu. Oke. Ya, catat dulu kondisi-kondisinya. P1 sama dengan P2 sama dengan 10.000 kPa. Kemudian T2 sama dengan 873,15 Kelvin atau 600 derajat Celcius. Kemudian P3 sama dengan P4 sama dengan 10 kPa. Efisiensi turbin sebesar 0,8. Efisiensi pompa sebesar 0,75. Nah, powernya kan 80.000 kW. Udah saya catat. Nah, ini berarti ini aliran 1 ini kan masih liquid. Ini liquid. Aliran 2 ini vapor. Kalau vapor berarti dia bisa dicari menggunakan steam tabel ya. Di sini aliran 3 masih vapor. Kemudian aliran 4 dia liquid. Nah, ini. Berarti dicari yang bisa dicari dulu ya. Berarti kan aliran 2. Ini datanya banyak sekali nanti ini. Karena alatnya saja 4. Aliran 2 ini yang bisa dicari. Aliran 2 gunakan steam tabel. Nah, ini apa steam tabel yang superheated? Ya, karena kalau keluar boiler saturated kok rasanya nggak mungkin ya. Karena tujuannya untuk menggerakkan turbin nanti. Dia pasti bertekanan dan sangat besar. Makanya digunakan superheated steam. Nah, ini nanti digunakan untuk mencari H2 dan digunakan untuk mencari S2. P2-nya berapa? P2-nya P1 sama dengan P2. Ini P2-nya. P2. 10.000 kPa. Ini 10.000 kPa. Ya, cari aja steam tabel. Nah, steam tabel ini superheated. Nah, cari tekanannya yang 10.000. 10.000, 4.000, 5.000, kemudian 7.000 lagi lanjut. Nah,
10.000 yang suhunya berapa ini? T2-nya berapa? T2-nya 873,15 Kelvin. 873. Oh ini ya. Ya untung angkanya cantik ya, nggak interpolasi ya. Itu kalau interpolasi itu ini ya, males ngitung itu ya. Ya ini ya, 873 10.000. Ingat-ingat. Nomor 3 dari kanan. Nomor 3 dari kanan. Ini. Nah, ini ya. Nah, nah ini. Hanya 36 36 ini. Nah, nah ini ya. Hanya 3622, kemudian S-nya 6,913. 9112, oh 12, sorry. Bener. 13 dari kanan. Ya, bener. 10.000. Ya, ini. Berarti hanya dapat 3622,7. 3622,7 kilojoule per kilogram. Kemudian entropinya ini entropinya, oh yang bawah ya ini. Oh iya, salah baca tadi saya. 6,9013. 6,9013 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, H2 dan S2 sudah dapat. Kemudian yang bisa didata lagi yang vapor ya. Pokoknya yang vapor-vapor ini bisa dicari dengan steam tabel ya. Aliran 3. Aliran 3. Ini kan dia tidak diketahui saturated atau superheated ya. Ya, tetap aja ya. Berarti asumsi superheated misalkan ya. Asumsi superheated steam. Nah, tekanannya berapa? 10 kPa. P3 sama dengan 10 kPa. Ya. Nah, di sini ya, berarti yang bisa dicari ya ini ya. Ini nanti digunakan untuk steam turbin. Oh, digunakan untuk menghitung persamaan turbin ya. Berarti butuh liquid ya. Kemudian butuh vapor. Kemudian entropi pasti butuh ya. S liquid dan S vapornya. Ini kasih indeks 3 gini ya. 3, ini 3 menunjukkan aliran. Nah, gini. Ya, kita cari aja 10 kPa.
10. Nah, di atas ya 10 itu. 10. Ya. 10. Nah, berapa ini? 300-an Mas ya. Nah, ini ya angkanya. Nah, ini ya. Tekanannya 10 kPa. Ya. Ini kan ada saturated liquid, ada saturated vapor. Ya. Nah, berarti yang saturated liquid 191,832. 191,832. Satuannya kilojoule per kilogram. Delta H vapornya ya ini 2584,8. 2584,8 kilojoule per kilogram. Nah, kemudian entropinya yang liquid ya, 0,6493. 0,6493, satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kemudian S3 vapornya 8,1511. 8,1511 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini ya. Ini masih data aja. Turbin itu, bentar. Pompa, ya, aliran 4. Aliran 4 ini kan pompa. Pompa itu butuh data ini ya, volumetrik itu ya. Nah, volumetrik butuh tekanan. P3 sama dengan P4. Steam tabel butuh data volumetrik. Untuk data atau gini, saya tulis tekanannya dulu 10 kPa. Cuma kayaknya kalau di pompa ini, nah, dia kan dari ini ya, dari 3 ke 4 dia sudah melewati kondensor. Berarti dia kalau 3-nya superheated, 4-nya itu seharusnya saturated ya, nggak mungkin superheated. Berarti P4-nya gunakan steam tabel yang saturated steam. Ya, saturated steam dalam kurung liquid. Ya. Nah, ini sehingga volumetriknya jadinya soalnya kan sudah melewati kondensor ya, sudah nggak superheated ya. Soalnya kalau lewat kondensor kemudian masih superheated, itu kan logikanya kondensornya percuma ya. Ya buat apa dipasang kondensor kok kalau masih superheated ya. Kan saturated dong. Logikanya kan gitu. 10 kPa. Wah ini angkanya nggak pas sih. Saturated liquid ini ya, kolom keempat. Nah, nih. Gimana ya, interpolasi kalau ini. Ya nggak apa-apa lah, interpolasi. Ya, P sama dengan
10 min apa? 9,585. 9,582. Nah, ini 10,09. Nah, kalikan range-nya volumetrik berapa? Tuh, sama. Range-nya sama. Nah, sama ini gimana ini? Ya. 1,01. Nah, 1,01 dikurangi 1,01, ya ini sebenarnya faktor desimal aja ya ini. Ini faktor desimal. Ya, ini ya, plus 1,0. Ya, ini sistem tabelnya komanya kurang banyak. 0 ya, 0 tambah ini ya setengah efek ya. Nah, gini, cm kubik per gram. Ya. Kita rubah satuannya nanti biar tidak keliru ya, tidak bingung dalam perhitungannya, yang menjadi meter kubik per kilogram. Ya, berarti 1,010 kali 10 pangkat min 3. Ya, ini ya. Ya, soalnya apa? Soalnya tekanannya kan dalam Pascal. Nah, kilopascal ya. Nah, ini kan lebih tepatnya dalam meter kubik per kilogram. Nah, ya, setelah kita menghitung volumetriknya, ya, kita masuk ke alat yang pertama untuk pompa. Ini dihitung satu-satu ya. Tiap alat ada perhitungannya. Untuk pompa, ya, kalau kita gambar, biar nggak bingung. Pompa, ya. Aliran 1 masuk, 2 keluar. Ya. Kan gini. Nah, terus pompa itu dia punya efisiensi, ya. Di sini punya P1, di sini punya P2. Wah, nomornya kita samakan aja. Nah, nomornya kita samakan aja. Ini P4, ini P1. Aliran 4, aliran 1. Nah, yes. Nah, ini ya. Berarti sebelum ke W pompa, WS dulu. WS kan sama dengan V kalikan P1 min P4. Ya. P1-nya awal, P4-nya akhir. Kan gini. Ya, sehingga WS sama dengan volumetrik 1,010 kali 10 pangkat min 3 kalikan P1. 10.000, P2-nya 10. 10.000 kurangi 10. Nah, ini berarti ini dapat 10.000 kurang 10 kalikan 0,001010. Nah, dapat 10,0899. Karena ini dalam kilopascal ya, kilo ya, berarti ini jadi kilowatt. WS ya kurang S. Nah, kemudian W pompa, ya kita masih ingat ya, kalau rumus pompa itu mirip dengan kompresor. Jadi ini WS ya,
dibagi dengan efisiensi dari pompa. WS-nya 10,0899 dibagi efisiensinya berapa efisiensi pompa? 0,75. 0,75. Ini dapat bagi 13,4532. Satuannya kilowatt. Kok watt sih? Ya, kilojoule ya. Sorry. Kan kerja ya. Sorry. Kilojoule, satuannya adalah kilojoule semua ya. Ya tadi pikiran saya ini ya, saya kira W itu daya ya, energi pompa. Nah, kemudian yang bisa dihitung lagi ya, H1 itu kan sama dengan sebelumnya yang masuk kan ada 4 tambah W pompa. Nah, jadi gini, ini ceritanya kayak gini. Ini kalau digambar ya. Ini kan H1. Ini ada H4. Kemudian ini ada W ya, W pompa. Nah, gini. Pompa kan membutuhkan kerja. Kerjanya ya berupa W pompa itu ya. Sehingga nah sekarang H4. H4 nah, ini kan ada H3. Terus H4 itu sama dengan H3. Nah, gini. Karena sama-sama 10 kPa. Ya, saya tulis dulu H4 sama dengan H3 liquid. Karena sama-sama ini ya. Sama-sama P sama dengan 10 kPa. Maka H4-nya sebesar H4 liquid. H3 liquid 191,832. 191,832 kilojoule per kilogram. Maka H1 ya sama dengan 191,832 plus W pompa 13,4532. 13,4532. Maka H1 dapat sebesar 191,832 ditambah 13,4532. 205,2852 kilojoule per kilogram. Nah, kemudian yang bisa dihitung lagi yang ketiga ya. Ya ini untuk pompa segini.
kemudian habis pompa boiler ya. Boiler ini sulit ini. Ya, menghitung ini dulu ya. Turbin atau expander. Nah, menghitung turbin atau expander ya. Nah, saya gambar ya. Ini kan dia menghasilkan WS. Ya. Nah, ini kan ya. Ini aliran 1, ini aliran angkanya disesuaikan ya. Turbin itu 2 dan 3. Berarti ini aliran 2, ini aliran 3. Ya. Ini. Aliran 2. Berarti kalau ini ya, insentropik berarti ketentuannya S2 sama dengan S3 aksen. Maka S3 aksen sama dengan berapa tadi? S2 kan sudah saya cari dari sistem tabel. 6,9013 ya, kilojoule Kelvin. Kilojoule per kilogram Kelvin. Ya. Nah, ini saya. Kemudian masuk ke rumus expander ini. Expander. Ini saya tak buka chapter 7 dulu. Ya. Ya, berarti kan rumusnya S3 aksen sama dengan S2 liquid ya. S2 liquid tadi ya S3 S3 liquid. Sebentar S3 ya, benar ya, S3 liquid sama dengan S3 liquid ya,
ditambah bener ya, S3 liquid ditambah S3 vapor ya, min S3 liquid ya. Ini ya, maka ini jadinya S3 aksen ya, S3 liquidnya S3 liquid 0,6493 bener ya, 0,6493 0,6493 plus S3 vapor sorry ini kurang X ya, ini ya kurang X aksen ya. S3 aksen kan ada nilainya 6,9013 ya. X aksennya dicari ya, kemudian S3 vapor sama dengan 8,1511 ya. Dikurangi S3 liquid sama S3 liquid kan ini ya, 0,6493. Nah, dihitung 6,9013 dikurangi 0,6493. Ini 6,252. Kemudian 8,1511 dikurangi 0,6493. Ini 7,518 kalikan X aksen. X aksennya 6,2 dibagi 7,518. 0,8316 ya, ini ya X aksen bukan X1 X aksen. Nah ini kemudian yang bisa dihitung lagi, ini masih turbin expander. H isentropik. H isentropik. H3 isentropik ini berarti isentropik pakai C ya. Ini sama dengan H3 aksen. H3 aksen sama dengan H3 liquid ya, sama rumusnya, plus X aksen kalikan H3 vapor min H3 liquid. Nah, H3 liquid H3 liquid 191,832.
Bentar. Ya, ini. Ya, plus X1-nya 0,8316 kalikan H3 vapor 2584,8 2584,8 dikurangi H3 liquid ini ya 191,832. Nah, gini. Berapa ini? 2584,8 dikurangi 191,832 kalikan 0,8316 plus 191,832. Nah, kita aksen. Ini sebesar 2181,824. Satuannya kilojoule per kilogram. Nah, kemudian H3. Nah, ini ingat-ingat ya. Di sini kan posisinya ada, di sini ada H2. Kemudian di sini ada H3. WS-nya keluar. Nah, berarti H3 sama dengan ini ada H2 ditambah efisiensi kalikan delta HS. Delta HS. Nah, maka H3 sama dengan ini H2-nya H2. Jadi berapa H2 itu? Ini H2 sama dengan dia superheated ya 3622,7. 3622,7 plus efisiensi turbin 0,8 kalikan HS. Delta HS itu didefinisikan sebagai H3 aksen min H2. Ini. Ya, maka ini H3 aksen 2181,824 dikurangi H2. Kurangi H2. 3622,7. Ini maka nanti H3 ya, H3-nya dapat 3622,7 2181,824 dikurangi 3622,7 kalikan 0,8. Nah, ini
ditambah 3622,7. Ya, ini dapat angkanya sebesar 2469,99. Ya. 9992. Disingkat aja 2470 kilojoule per kilogram ketiganya. Terus kemudian W turbin ya. W turbin ya, ini sebesar kan ini. Polanya kayak gini ya. Jadi hanya masuk H2 masuk, H3 keluar, WS-nya keluar. Ya, berarti kalau seperti ini ya, ini jadi ini saya langsung ya, H3 min H2 2470 min H2 3622,7. Turbinnya dapat sebesar 2470 dikurangi 3622,7 minus kilojoule. Joule per kilogram. Masih, bentar, ini satuannya kurang per kilogram ya. Ya, ini biar sama. Ya, ini minus karena dia keluar ya. Jadi tanda minus karena W turbin keluar sistem. Nah, atau menghasilkan kerja. Nah, atau menghasilkan kerja. Ini nanti yang dipakai ya, yang digunakan untuk menggerakkan mekanika dari generator, generator. Nah, ini. Nah, kemudian massa steam. Massa steam. Massa steam. Nah, kalau gini berarti ya, itu enggak massa steam. Nah, ini berarti perlu dibuat persamaan ininya dulu ya, persamaan umumnya ya. W overall atau W total ya. W atau W plan ya. W plan sama dengan W-nya kan ada 2 di sini. W turbin plus W pompa kalikan
masanya. Kemudian W plan. W plan-nya berapa tadi? Di atas. 80.000. 80.000 kalikan masanya. W turbin ini minus 1152,7 minus 1152,7 plus W pompa 13,4532 4532. Nah, hitung dulu aja biar nggak bingung. 13,4532 min 1139,2468, maka masanya dapat sebesar 80.000 dibagi 1139,2468, ya dapat 70,2218 ya kilogram per second ya. Saya sendiri ngerjakannya sampai bingung ini. Harus mikir beberapa kali ya. Ya, ini ya dapat masa steamnya ya, kebutuhan steamnya dapat. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi kan panas yang ditransfer ke boiler. Jadi panas yang dibutuhkan oleh boiler ya, kan gini nanti ya, ini ada boiler, terus alirannya lupa tadi saya 1 dan 2. Ini ada aliran 1, kemudian keluar aliran 2, masuk ini sebesar GH. Kalau rumus ininya ya, rumus umumnya kan Q ya, Q sama dengan delta H kalikan M ya, kan gini, berarti Q sama dengan H2 min H1 ya kalikan masa steam ya, sama dengan sini aja ya, Q sama dengan H2 3622,7 min H1 tadi lah, ini punyanya pompa ini ya, H1 sama dengan 205,2852 lupa saya 2852 kalikan M nya 70,2218 nah,
Atau kalau ini saya simbolkan QH ya, ini QH biar sama. QH. Nah, maka QH dihitung ya. 3622,7 min 205,2852 kalikan 70,2218 ya, dapat sebesar 23997,0186 kilojoule. Kalau M-nya kan ada per second-nya, berarti per second. Wah, ini gila ini ya. Ya, kemudian panas yang dilepaskan kondensor. Lepaskan pada kondensor. Kalau kondensor itu bahasa Inggris, kalau kondensor itu bahasa Indonesia. Beda itu aja. Nah, ini ya, ini mikir ini ya. Nah, bagaimana kalau pakai sistem overall? Pakai sistem overall ya ini. Nah, kan gini, kalau digambar ya, sistem overall QH ya, ini ada QH, kemudian dilepaskan QC ya. Kemudian QH, QC kan ada W ya. Rp80.000. Power dihasilkan sorry. Ini tandanya minus ya. Yang ada W-nya. Tadi yang ada W-nya ini buat ngitung kebutuhan steam kayaknya. Terus tapi nggak apa-apa lah ya. Ini minus-minus coret ya. Nah, gini kan hilang. Ya, menghasilkan W. Ya, gini kan ya. Nah, ya berarti persamaannya QH sama dengan QC plus W. Ini kan ya. Yang ditanyakan kan QC. Ya. QH dimasukkan dulu. QH 239977 239977,186 sama dengan QC plus W min 80.000 ya, min 80.000. Maka QC sebesar min 80.000. 159.977,018.
0,186 ya. Nah, satuannya kilojoule per second ya, ini C. Berarti kalor yang dilepas atau panas yang dilepas oleh kondensor sebesar ini. Nah, jawab. Apalagi tadi pertanyaan. Efisiensi overall. Nah, ini masih ingat ya, di chapter 5, efisiensi overall adalah W per Q. Nah, ini ada kurungnya mutlak kan gini. Kan gini. Ini ada di chapter 5 ya. W overall ya. Ini ada kurung mutlaknya per QH. Nah, gini. Sama dengan kali 100%. 100%-nya mesti kelewatan. Ya. W overall min 80.000 ini kurang mutlak ya, bukan satu kurangi ya. Per QH 239977 239977,186 kali 100%. Ya, ini dapat 80.000 dibagi 239977,186. Efisiensi sebesar 33,3365022%. Nah, sip. Ini efisiensi namanya efisiensi plan. Karena dia overall. Efisiensi atau semuanya ya, total. Ya, efisiensi total. Ya, sip. Dapat ya. Ya. Satu soal tapi ya sangat banyak. Ini termasuknya sederhana ya. Kalian coba sendiri yang lain, ya. Malah lebih ruwet dari ini. Satu soal ada 4 alat. Dasarnya ini ada di chapter 5 dan chapter 7. Digabung jadi satu, jadi chapter 8. Chapter 9 sebenarnya sama saja, cuma beda alat. Bukan pakai boiler. Ya. Kalau chapter 9 kan dia refrigerator, pendingin. Ya, dia unitnya unit pendingin. Expander pasti ada. Ya, sekian kuliah pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.